ya. Beberapa mereka juga menggunakan jalan kawasan Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai jogging track di akhir pekan. Bahkan di momen-momen tertentu di kawasan Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan merupakan aksi aspirasi ya, atau demonstrasi yang kita sebut beberapa elemen masyarakat yang mengadakan aksi orasinya di Simpang 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini sendiri. Nah, DPRD Sumatera Selatan ini sering menerima aksi atau orasi atau aspirasi dari masyarakat di halaman ini. Tentunya di kadang sebagian dari aksi itu juga diterima di dalam gedung paripurna ini sendiri, Irfan. Sementara untuk aksi mereka kadang menyampaikan di halaman gedung DPRD Sumatera Selatan, di mana memang sejauh ini tidak ada aksi anarkis. Semuanya apa yang disampaikan oleh masyarakat melalui aspirasi mereka ini tertata dengan baik, rapi, dan tentunya dengan damai. Tidak hanya itu, Irfan, di depan gedung paripurna ini sendiri, ini biasanya di akhir pekan, di acara momen-momen tertentu sering digunakan sebagai kegiatan masyarakat, kegiatan anak-anak muda, festival band, kemudian tentunya acara UMKM, dan ini juga memberikan semarak bahwa DPRD Sumatera Selatan ini juga banyak digunakan masyarakat secara umum, Irfan. Baik, Nova. Saat ini kita masih menantikan Nova ya, kedatangan dari PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Di sini nampak masih banyak pejabat-pejabat ataupun dari media sedang meliput acara ini, seperti banyak juga pejabat-pejabat ataupun istri pejabat yang sedang berfoto bersama ataupun juga sedang berbincang-berbincang sesama. Ya, jadi tadi selain dari beberapa pejabat terkait instansi vertikal lainnya, juga ada dari tokoh keagamaan. Kalau kita lihat nanti kita juga akan menyorot melalui live YouTube RRI Palembang. Ini ada dari tokoh masyarakat seperti dari umat Nasrani, kemudian juga dari Sultan Muhammad Badarudin, ya Sultan Palembang juga hadir di sini. Kemudian juga dari tokoh pramuka yang tentunya mereka menggunakan seragam pramuka untuk hadir dalam rapat paripurna istimewa ini sendiri. Nah, sementara itu tamu undangan lainnya mereka tidak hanya menggunakan beskap ya, beskap warna hitam ya. Tamu undangan juga menggunakan ikat kepala berupa tanjak. Tanjak ini mereka nih berwarna merah, memang khas songket dari Palembang sendiri adalah berwarna merah. Sementara ini tamu undangan lainnya juga ada perempuan ini selain menggunakan kebaya, ada yang tidak menggunakan gendik juga, namun ada juga yang menggunakan gendik untuk hadir dalam rapat paripurna istimewa ini sendiri. Dapat kami informasikan pendengar bahwa dalam gedung paripurna istimewa ini sendiri, bahwa memang di mana 75 anggota DPRD Sumatera Selatan ini berada di tepatnya di Mentes utama atau lokasi utama ya. Mereka duduk sesuai dengan nama yang sudah tertera di meja mereka masing-masing. Sementara para tamu undangan baik instansi vertikal dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun dari organisasi ini berada di sisi kanan dan sisi kiri dari 75 anggota DPRD Provinsi ini. Dan juga berada di belakang DPRD Sumatera Selatan ini sendiri, di mana para tamu undangan ini ditambah dengan 75 anggota DPRD Provinsi ini menghadap ke pimpinan nantinya. Pimpinan DPRD Sumatera Selatan terdapat ada 4. Dari Ketua DPRD Sumatera Selatan kita ketahui adalah Ibu R.A. Anita Nuringhati, kemudian Wakil Ketua 1 Giri Ramanda N. Kemas, kemudian Wakil Ketua 2 Kartika Sandra Desi, dan Wakil Ketua 3 adalah Mucendi Mazareki. R.A. Anita Nuringhati merupakan dari praksi Golkar, kemudian Giri Ramanda N. Kemas merupakan dari praksi PDI Perjuangan, dan Kartika Sandra Desi dari praksi Gerindra, dan Mucendi Mazareki dari praksi Demokrat. Dan nantinya selain keempat pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut juga ada nanti duduk di depan menghadap para tamu undangan adalah PJ Gubernur Sumatera Selatan Haji Fatoni. Saat ini mejanya masih kosong ya, kursinya masih kosong ya Pak, karena masih mempersiapkan diri di mana nanti pada pukul 10 sesuai jadwal akan dilangsungkan dimulainya rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Irfan. Atau sekitar 5 menit lagi Mbak Nova ya. 5 menit lagi tadi ya, sebelum menanti tadi ada juga penampilan dari paduan suara Mbak Nova ya, dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin dari pantauan kami juga ada sekitar 15 sampai 20 peserta 20 peserta ya. Dengan mungkin dengan 10 laki-laki. Ornamennya menarik ya Irfan ya? Karena warna-warni gitu ya Mbak Nova ya. Laki-laki dengan berseragam warna biru, sementara perempuan juga menggunakan seragam warna pink merah, ya, pink, ungu. Laki-laki ada warna hijau, warna biru, menggunakan peci khas
Melayu. Ya, benar sekali Mbak. Ya. Sementara itu laki-laki juga menggunakan kopiah gitu ya Mbak ya. Iya, berpeci ya. Kopiah atau peci gitu. Sementara perempuannya juga yang menggunakan hijab sambil menggunakan ornamen-ornamen khas kota Palembang gitu Mbak. Ya, tadi paduan suara juga sudah menyanyikan atau menampilkan penampilan mereka pada awal-awal acara dengan menyanyikan beberapa lagu daerah di Sumatera Selatan. Seperti dari Kabupaten Lahat, kemudian dari dari wilayah Komering yang mereka nyanyikan pada saat awal-awal di acara HUT Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 ini sendiri. Ya, saat ini memang mereka masih duduk di lantai 2, tepatnya di hadapan saat ini posisi kita sedang siaran langsung. Dan nantinya mereka akan kembali menyanyikan lagu-lagu khas daerah dan juga lagu-lagu nasional, Irfan. Tadi juga sudah dibuka oleh penyanyi ya, Jessica, penyanyi Sumatera Selatan, penyanyi Palembang yang sudah membuka beberapa lagu nasional untuk menyambut para tamu undangan di Gedung Paripurna DPRD Sumatera Selatan ini sendiri. Dan saat ini waktu hampir menunjukkan pukul 10, nanti diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menghidingkan cipta, kemudian pembuka rapat paripurna oleh tentunya oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu RA Anita Nuringhati ya Irfan. Kemudian serta video penayangan pencapaian video ya. capaian pembangunan daerah tahun 2023 dan 2024. Serta akan ada pidato hari jadi ke-78 Provinsi Sumatera Selatan oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Ahmad Fatoni. Dan pembacaan doa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Sapitri Irwan. Dan tentunya nanti akan dilangsung tidak panjang ya acara ini. Penutupan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan kembali dilakukan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu RA Anita Nuringhati. Ya, jadi memang untuk Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun ini setelah beberapa periode ini merupakan perempuan pertama yang menduduki sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu RA Anita Nuringhati. Baik Mbak Nova, tadi itu sejauh kesini tadi Mbak Nova sudah melihat pejabat atau bupati siapa saja Mbak? Belum ada yang terlihat Irfan karena memang pintu masuk ini ada 2, sisi kanan dan sisi kiri. Sudah sisi kanan sisi kiri, namun ada beberapa tokoh masyarakat yang sudah hadir seperti Sultan Palembang yang Irfan sebutkan tadi, dari Ketua Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dari Kepala BPS, dari tokoh keagamaan, dari umat Nasrani maupun dari umat Muslim itu sendiri. Dan beberapa tamu undangan lainnya juga kita terlihat dari kepala dari Eksekutif General Manager Bandara SMB 2, kemudian juga dari beberapa tamu undangan lainnya yang juga hadir di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kita tidak bisa melihat begitu luas ya, karena juga videotron yang menayangkan bukan suasana dalam gedung rapat paripurna istimewa ini sendiri. Karena tahun ini sesuai yang disampaikan oleh panitia, memang aturan dari pelaksanaan hari jadi ini sendiri memang cukup ketat, di mana para tamu undangan dimaksimalkan tidak ada yang berdiri. Semuanya harus berada di posisinya masing-masing. Seperti itu Irfan. Baik, sama-sama kita masih mendengar ya suara penayangan dari video ucapan selamat HUT ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan ke-78 tahun dari Bupati, Wali Kota se-Sumatera Selatan. Selain dari Bupati ataupun dari Wali Kota, terdengar juga samar-samar dari universitas maupun dari BUMN seperti PT Pusri, dan lain-lainnya Mbak. Kami mohon Iya. berkenan kepada seluruh Iya, Irfan. menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Nantinya di gedung rapat paripurna istimewa ini sendiri ada yang menarik juga ya, tamu undangan juga mendapatkan bingkisan. Mereka juga berupa isi dari beberapa informasi
tentang profil dari anggota DPRD Sumatera Selatan periode 2014, 2019, maksud kami 2024. Karena ini merupakan tahun terakhir ya mereka untuk menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Selatan di periode ini. Ada yang kembali terpilih, ada orang-orang baru atau orang lama yang tidak terpilih lagi untuk duduk sebagai perwakilan rakyat di Gedung Paripurna Istimewa DPRD Sumatera Selatan ini sendiri. Karena pemilu sudah kita laksanakan pada bulan Februari lalu, Irfan. Baik. Dan sebentar lagi protokol sudah menyampaikan bahwa sebentar lagi akan menyambut tamu kehormatan yang akan hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan juga seluruh tamu sudah menduduki tempat duduknya masing-masing, Mbak Nova ya. Tidak ada lagi yang berdiri seperti itu ya, Mbak Nova. Dan sepertinya kita masih ada kursi yang kosong ya. Benar sekali, Mbak. Di 75 anggota DPRD Sumatera Selatan ini sendiri, kalau kita lihat ini kursi bagian belakang masih cukup banyak yang kosong ya. Terlihat ini baru beberapa anggota dewan yang mengisi, tampak seperti Nadia Basir sudah ada juga, kemudian Yuda Renaldi sudah hadir juga, kemudian Bapak Ian Suri juga sudah hadir, beberapa perempuan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga seperti Ibu Sumiati Kamal juga sudah ada, kemudian Hairul Esmadia juga sudah ada, Ibu Holda dengan kebaya warna biru juga sudah hadir di Gedung Paripurna DPRD Sumatera Selatan ini sendiri. Namun masih ada beberapa kursi yang kosong, cukup banyak kursi yang kosong yang tidak dapat kami sebutkan ini siapa saja yang belum hadir di rapat paripurna istimewa ini sendiri. Ya Irfan, kita harus berdiri-diri ya karena memang posisi kita juga tidak terlalu terlihat suasana di Gedung Paripurna Istimewa ini sendiri, Irfan. Benar sekali, Mbak Nova. Yang menarik itu ya Mbak ya, khususnya anggota DPRD laki-laki ya Mbak menggunakan pakaian Pak Songko. Pak Songko. Pak Songko itu merupakan baju khas Melayu seperti Palembang. Beskap ya, Beskap. Sebenar sekali Mbak. Beskap warna hitam. Itu merupakan suatu keagungan gitu Mbak. Keagungan dari keagungan dari laki-laki, bangsawan. Bangsawan. Benar sekali. Saat ini kita masih menantikan detik-detik ya Mbak ya. Kedatangan dari PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Patoni dan juga tamu kehormatan lainnya yang hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sumatera Selatan ini sendiri. Ya, saat ini memang masih ditunggu kehadiran dan para anggota DPRD Sumatera Selatan tentunya selaku tuan rumah ya sudah berada di posisinya masing-masing meski saat ini tampak terlihat masih banyak kursi yang kosong di dalam gedung rapat paripurna, di dalam penyelenggaraan rapat paripurna. Mengapa rapat paripurna istimewa ini sendiri? Karena memang acara tertentu ya. Baik, Ipan. Baik, saat ini kita sudah mulai bersama-sama terdengar PJ Gubernur Sumatera Selatan atau Pak Asisten mulai memasuki ruang rapat ini, Mbak Nova ya. Di ruang rapat paripurna. Iya, seperti yang disampaikan tadi, Gubernur Sumatera Selatan, PJ Gubernur Sumatera Selatan Patoni sudah hadir menggunakan songkok tadi yang Irfan sebutkan, tentunya dengan ikat kepala berupa tanjak serta berwarna merah. Perempuannya juga menggunakan anggota DPRD, baju gede kali gitu Mbak. Iya, baju gede. Ibu RA Anita Nurihati gitu Mbak, dengan ornamen khas Palembangnya di atas kepala gitu. Iya, bersama dengan Ibu Kartika Sandra Desi selaku pimpinan DPRD Sumatera Selatan, Wakil Ketua 2. Terlihat juga Wakil Ketua 3 Ucendi Mazareki dari Partai Demokrat, ini menggunakan songkok juga dengan ikat kepala berupa tanjak. Namun tidak terlihat Wakil Ketua 1 Irfan, Giri Ramanda Enkemas dari fraksi PDI Perjuangan yang seharusnya duduk di antara Ibu RA Anita Nurihati dan Ibu Kartika Sandra Desi. Dan tadi disebutkan oleh protokol bahwa dari Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang merupakan orang asli Sumatera Selatan juga tidak hadir ya, diwakilkan oleh Dirjen Bina Keuangan, Sekretaris Dirjen Bina Keuangan yang hadir pada hari jadi ke-78 Provinsi Sumatera Selatan ini sendiri. Yang hadir kita harapkan tentunya adalah Tito Karnavian ya, karena dia menteri yang mewakili, berhasil menjadi posisi menteri, merupakan asli dari Sumatera Selatan, namun tidak hadir dalam acara rapat paripurna istimewa ini sendiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik pendengar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
mengeningkan cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang telah mendahului kita, marilah kita mengeningkan cipta sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mengeningkan cipta mulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes A. Fatoni, MSI, GRCE. Yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Haja Eva Susanti SE, Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Hendriwan MH MSI. Gubernur Sumatera Selatan, masa bakti 2003-2008, Bapak Insinyur Haji Syarial Usman MM, Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan beserta istri, Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan, pimpinan BUMN, BUMD, dan instansi vertikal yang berkesempatan hadir, serta tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang pada acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 tahun 2024. Pada hari ini Rabu 15 Mei 2024. Selanjutnya hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama pembukaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Ibu Dr. Haji R.A. Anita Nuringhati, SHMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Mei 2024, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang sama-sama kita hormati Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Al-Fatoni MSI, yang kami hormati Wakil-Wakil Ketua dan para anggota DPRD, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang hadir secara langsung Bapak Pangdam II Sriwijaya, Bapak Mayor Jenderal TNI M. Naudi Nurdika bersama Ketua PD 2 Sriwijaya, Ibu Rika Hardiana, dan Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Irjen Pol A. Rahmat Wibowo SIK, dan dari Bayangkari Sumsel atau yang mewakili, dari yang saya hormati Kejaksaan Tinggi yang dihadiri oleh Bapak Kolonel Askari SHMH, dari Pengadilan Tinggi Agama dihadiri oleh Ibu Dr. Randa Hajah Erni Zurnila, dan yang saya hormati di sini hadir anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, Ibu Ajah Eva Susanti, dan yang saya hormati di sini hadir Gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008, Bapak Insinyur Syahrial Usman. Mohon maaf, yang saya hormati hadir di sini Menteri Dalam Negeri yang dihadiri oleh Pelaksana Harian Sesditjen Keuangan Daerah, Bapak Dr. Hendriwan MHMSI, dan yang saya hormati Saudara Ketua-Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Bali yang hadir, dan yang saya hormati para pejabat sipil TNI, Polri, dan yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, terutama Kepala Daerah Kabupaten Wali Kota se-Sumatera Selatan yang hadir, dan yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, juga yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pimpinan instansi vertikal tingkat Provinsi Sumatera Selatan serta pimpinan BUMN dan BUMD. Yang saya hormati Saudara Rektor PTN PTS Sumatera Selatan, dan yang saya hormati pimpinan partai politik dan organisasi kemasyarakatan Sumatera Selatan, dan yang saya hormati para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan, budayawan, dan tokoh pemuda, dan yang saya hormati dari IKATRI, Ibu-Ibu IKATRI Provinsi Sumatera Selatan, dan Ketua Organisasi Wanita se-Sumatera Selatan. Di sini hadir juga Ketua Dharma Wanita Provinsi Sumatera Selatan, dan yang saya hormati seluruh para tamu undangan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, hadirin dan para undangan yang kami muliakan. Putri yang cantik tinggalnya di istana, dikelilingi banyaknya pohon cemara. Izinkan kami memulai paripurna dengan pantun yang riang dan gembira. Langit nan indah bertabur bintang, udara sejuk di bawah pohon jati. Kami sampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan yang ke-78 yang jatuh tepat pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Mei 2024.
Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa syukur kita atas kemajuan daerah yang kita cintai ini, izinkan kami atas nama Lembaga DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat merayakan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 tahun 2024 bagi seluruh komponen masyarakat Sumatera Selatan. Semoga momentum peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Selatan yang mengusung tema dengan semangat Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 tahun 2024 menuju Sumsel maju, mandiri dan sejahtera. Ini akan semakin memantapkan dan meningkatkan serta memperkokoh tekad dan semangat juang kita untuk terus membangun, mengantarkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi yang terbaik. Rangkaian kegiatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-78 sudah dimulai sejak tanggal 13 Maret 2024 yang lalu bertepatan dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah dengan menyelenggarakan kegiatan Bazar Ramadan dan Pasar Murah, kemudian dilanjutkan dengan acara Tablik Akbar, lomba menyanyikan lagu Mars Sumsel Bersatu, lomba kebersihan dan keindahan kantor, penanaman pohon penghijauan serentak, pengobatan gratis, penyuluhan kesehatan dan donor darah, kunjungan ke panti asuhan, lomba olahraga dan lomba tradisional, jalan santai dan senam bersama, dan kegiatan senam massal jantung sehat, lomba gateball, dan rangkaian acara Sumsel akan berakhir pada tanggal 30 Mei 2024 yang akan datang dengan kegiatan gotong royong dan kebersihan lingkungan. Rapat Paripurna Istimewa, hadirin para undangan yang berbahagia. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wahana untuk melakukan refleksi atas kinerja pembangunan dan pemerintahan. Oleh karena itu, segenap keberhasilan yang telah dicapai akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan program-program daerah yang belum tercapai adalah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya. Berbagai penghargaan pembangunan yang telah diraih tentunya menjadi suatu capaian yang diukir oleh sejarah. Namun yang pasti, hasil pembangunan yang paling bernilai adalah pembangunan tersebut senantiasa diperuntukkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sumatera Selatan. Untuk itu, tugas pemerintah daerah beserta seluruh pemangku amanah pembangunan di Sumatera Selatan dituntut untuk terus menjaga kebersamaan, bekerja keras, berikhtiar cerdas, bersungguh-sungguh, dan merawat sikap konsisten dalam pencapaian target-target pembangunan. Apabila seluruh jajaran aparatur pemerintah dan pemangku amanah dapat bersinergi optimal dalam konteks kebersamaan dan gotong royong, insya Allah obsesi mewujudkan menuju Sumatera Selatan maju, mandiri dan sejahtera akan dapat diwujudkan pada semua bidang dan sektor pembangunan. Di samping itu, berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih oleh Provinsi Sumatera Selatan antara lain: 1. Penghargaan apresiasi pembinaan program Kampung Iklim Proklim tingkat provinsi tahun 2023. 2. Penghargaan sebagai juara pertama Innovative Government Award tahun 2023 dengan predikat pemerintah provinsi terinovatif. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya kategori Madya, penghargaan kepada Provinsi Sumatera Selatan masuk kategori zona hijau kategori B, opini kualitas tinggi. Dan 4. Penghargaan peduli hak asasi manusia dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Alunan gambus menenangkan hati, petikannya indah tak berkedip mata. Pembangunan Sumsel tak boleh berhenti, wujudkan infrastruktur yang adil dan merata. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, apresiasi kami sampaikan kepada pejabat Gubernur Sumatera Selatan yang telah ikut membangun Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi ada agenda besar yang akan kita laksanakan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan masyarakat, baik di provinsi maupun kabupaten kota, yaitu mensukseskan Pilkada Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, dan Pilkada di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Rapat paripurna hadirin yang kami muliakan, kita perlu mengenang dan mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa kita
untuk mendorong dan memotivasi kita semua bekerja sama bahu-membahu dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, baik di jajaran legislatif, eksekutif maupun masyarakat. Momentum ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pelaku sejarah serta pelaku pembangunan di Sumatera Selatan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Sumatera Selatan, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai keberhasilan maupun capaian dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Selatan yang terus kita upayakan. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk memperbarui ingatan kita akan saksikan selintas video tentang sejarah singkat kelahiran Provinsi Sumatera Selatan. Dipersilakan. Sumatera Selatan adalah wilayah yang kenidayaannya telah masyhur sejak dulu kala. Wilayah ini telah menjadi pusat peradaban pada masa kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang Darussalam. Bahkan di era kolonialisme Belanda dan penjajahan Jepang, bumi Sriwijaya adalah wilayah yang diperhitungkan berkat kekayaan sumber daya alam dan manusianya. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah Sumatera Selatan belum menjadi sebuah provinsi. Wilayah ini merupakan bagian dari Provinsi Sumatera hingga pada tanggal 15 Mei 1946. Provinsi Sumatera ini dimekarkan menjadi 3 wilayah, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Subprovinsi Sumatera Tengah, dan Subprovinsi Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Gubernur Muda Dr. Aga Ghani memiliki 4 keresidenan, yaitu Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung, dan Keresidenan Bangka Belitung. Pada tahun 1948, Subprovinsi Sumatera Selatan berubah menjadi wilayah otonomi dengan sebutan Provinsi Sumatera Selatan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata, Provinsi Sumatera Selatan telah dimekarkan sebanyak 3 kali, antara lain tanggal 14 Maret tahun 1964, Keresidenan Lampung menjadi Provinsi Lampung, tanggal 12 September 1967, Keresidenan Bengkulu menjadi Provinsi Bengkulu, dan 4 Desember tahun 2000, Keresidenan Bangka Belitung menjadi Provinsi Bangka Belitung. Sehingga Keresidenan Palembang menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan kajian mendalam dari segi hukum, sosial, dan budaya, Perda Provinsi Sumatera Selatan nomor 5 tahun 2007 menegaskan bahwa pada tanggal 15 Mei 1946 ditetapkan menjadi hari jadi Provinsi Sumatera Selatan. Kini Sumatera Selatan memasuki 78 tahun usianya. Wilayah seluas 91.592,43 km persegi dengan 13 kabupaten dan 4 kota ini terus berkembang demi terwujudnya visi Sumsel maju, mandiri, dan sejahtera. Demikian telah kita saksikan bersama-sama video singkat tentang kelahiran Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Menurut buku yang disusun oleh almarhum Johan Hanafiah, budayawan Sumatera Selatan, pada tanggal 15 Mei 1946 diumumkanlah bahwa berdasar usul dan pertimbangan konferensi residen seluruh Sumatera, wakil pemerintah pusat dan keputusan Dewan Rakyat Sumatera ditetapkan wilayah provinsi dibagi menjadi 3, yaitu A. Sumatera Utara, terdiri dari Karesidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. B. Sumatera Tengah, terdiri dari Karesidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. C. Sumatera Selatan, terdiri dari Karesidenan Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Berdasarkan pembagian wilayah tersebut di atas, maka setelah melalui proses
yang cukup panjang, maka disepakati dan diambil kesimpulan bahwa pada tanggal 15 Mei 1946 adalah awal sebagai terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 5 tahun 2007 sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Selatan yang pada saat itu kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Insinyur Haji Syahrial Usman. Rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, dalam perjalanan memimpin dan menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan pasti mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Banyak kemajuan yang telah diraih namun tidak dapat diingkari. Masih banyak pula kekurangan yang perlu dibenahi bersama. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, apresiasi kembali kami sampaikan tidak hanya kepada pejabat Gubernur Sumatera Selatan, tetapi juga kepada para gubernur pada masanya, yaitu satu almarhum Dr. Akagani tahun 45 sampai 46, almarhum Dr. Gigi Muhammad Isa tahun 46 sampai 52, almarhum Winarno tahun 52 sampai 57, HM Husin 57 sampai 58, Mokhtar Prabu Mangkunegara 5859, Kombes Haji A Bastari 5964, Brigjen HAY Bustomi 6465, Haji Muhammad Ali Amin SH tahun 6568, Brigjen Haji Asnawi Mangko Alam 6878, Brigjen Haji Sainan Sagiman 7888, Brigjen Haji Ramli Hasan Basri tahun 8898, Haji Rusyan Arsyad 98 2003, Insinyur Haji Syahrial Usman 2003-2008, Insinyur Haji Alex Nurdin 2008-2018, dan Haji Herman Deru tahun 2018 sampai dengan 2023. Para pimpinan dan anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan pada masa itu yaitu 1 Ali Gatmir tahun 5155, Sidik Adim 5660, R Sugiarto 6065, M Nurdin Panji 6566, Dr. Andes Zaidan Jauhari 6770, Aidil Fitrisah BA 7072, Samsul Bahri Umar 7277, Haji Zainal Abidining 8287, Haji Sumarsono 9297, HM Arub SH tahun 9799, Profesor Dr. Ajis Saib SH 99 dan sampai Juli 2003, Dr. Andes Haji Elianuddin HB Juli sampai September 2003, Dr. Andes Haji Zamzami Ahmad tahun 2004-2009, Insinyur Wasista Bambang Utoyo 2009-2014, Haji Muhammad Giri Ramanda Kimas SEMM tahun 2014-2018, MA Gantada SHM Hum tahun 2019, dan saya sendiri RA Anita Nuringati SHMA sampai dengan sekarang, serta Bupati maupun Wali Kota se-Sumatera Selatan yang telah memberikan kontribusi melalui kiprah dan karya dalam membangun dan memimpin daerah ini untuk terus memajukan dan mengembangkan Sumatera Selatan tercinta demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Begitu pula kepada tokoh-tokoh masyarakat, politisi, cendekiawan, akademisi, kalangan dunia, usaha, insan pers, tokoh wanita, tokoh pemuda, kalangan LSM baik yang saat ini masih sempat hadir bersama kita maupun yang telah mendahului kita, atas pengabdian sumbangan pemikiran peran sertanya sehingga mencapai kondisi Sumatera Selatan yang lebih maju dari sebelumnya. Mereka telah banyak memberikan sumbangsi pengabdian yang sangat berarti bagi kemajuan Sumatera Selatan, suatu pengabdian yang patut menjadi renungan bagi kita semua sebagai sumber motivasi dan inspirasi untuk berbuat lebih baik demi kejayaan Sumatera Selatan yang akan datang. Mentari pagi sangat menyilaukan setelah melewati malam yang berlalu. Hanya terima kasih yang dapat kami ucapkan untuk jasa dan bakti pemimpin yang terdahulu. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang
serahkan kepada daerah. Sebagai mitra sejajar, hubungan harmonis antara kepala daerah dengan DPRD merupakan indikator keberhasilan pembangunan Sumatera Selatan dan alhamdulillah hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama ini berjalan dengan baik dan penuh kebersamaan. Tepuk tangan dong. Kita bersyukur bahwa hubungan kami adalah sangat harmonis, begitu juga tidak hanya dengan DPRD dan pemerintah eksekutif, namun dengan seluruh Forkompimda dan seluruh elemen BUMD. Terima kasih atas kebersamaannya. Rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sumatera Selatan ke-78 ini. Mari terus kita mantapkan semangat kebangsaan, kebersamaan, dan keakraban dalam membangun Sumatera Selatan yang lebih baik, lebih maju dan bermutu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta perlindungannya kepada kita semua. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan ke-78. Dan selanjutnya untuk memandu acara berikutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Haja R.A. Anita Nuringhati, SHMH. Hadirin yang kami hormati, kita akan melihat kilas balik pencapaian Provinsi Sumatera Selatan periode 2023-2024 dalam tayangan video berikut ini. Sumatera Selatan dengan luas wilayah 91.592,43 km persegi dan garis pantai sepanjang 445 km terbagi menjadi 13 kabupaten, 4 kota, 241 kecamatan, 3.263 desa dan kelurahan. Selama kepemimpinan penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, berbagai program strategis telah dilaksanakan dalam upaya menunaikan amanah untuk membangun dan menjadikan Sumatera Selatan semakin unggul dan terdepan. Sebanyak 56 penghargaan dari berbagai bidang telah diraih atas prestasi yang dicapai. Tak lepas dari dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai badan legislasi, budgeting, dan pengawasan dalam fungsinya. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mencapai 5,08%, tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Seiring dengan itu pula, PDRB per kapita tahun 2023 meningkat menjadi 71,95 juta rupiah. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 menurun 0,52% dari tahun 2022 menjadi 4,11%. Tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 11,78% dan merupakan pencapaian tingkat kemiskinan terendah sejak Sumatera Selatan berdiri. Indeks pembangunan manusia tahun 2023 meningkat menjadi 73,18 dan merupakan tahun ke-6 IPM kategori tinggi. Kini rasio tahun 2023 menurun menjadi 0,338 dan selalu lebih baik dari nasional. Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik tahun 2023 masuk ke dalam kategori sangat baik serta mendapat predikat zona hijau dengan kualitas tinggi pada penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2023. Keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik. Hal ini terlihat dari tercapainya zero konflik di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2023. Sumatera Selatan hingga tahun 2023 kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian untuk ke-10 kalinya sejak tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan. Beberapa capaian pembangunan spesifik lainnya di Sumatera Selatan antara lain pada Innovative Government Award 2023, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima 2 penghargaan dan dinobatkan sebagai provinsi terinovatif tahun 2023 dengan nilai tertinggi sebesar 83,28. Sumatera Selatan menjadi provinsi terbaik kedua pada penghargaan pembangunan daerah 2023. Prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 6,2%. Inflasi terkendali. Pada Maret 2024, inflasi bulanan Sumatera Selatan sebesar 0,25%, terendah kedua se-Sumatera.
Capaian pembangunan Sumatera Selatan ini juga tidak terlepas dari berbagai program strategis dan prioritas yang telah dilaksanakan diantaranya melalui 5 gerakan serentak, yaitu Gerakan Penanganan Stunting Serentak se-Sumatera Selatan, diantaranya melalui program Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS kepada 3.258 anak stunting. Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumatera Selatan dengan target 8.391 rumah. Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan dengan target 6.984 unit. Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Selatan dan Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Selatan. Serta berbagai kegiatan unggulan lainnya seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School dan Goes to Office. Dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dan penanganan bencana. Berbagai langkah pembangunan ini tentu harus terus dilaksanakan dan diakselerasi. Tahun 2025 merupakan tahun strategis karena menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJPD 2025-2045. Sebagai langkah awal perkuatan fondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas dan Sumsel Mapan 2045. Pada tahun 2025, tema pembangunan Sumatera Selatan adalah penguatan daya saing daerah menuju Sumatera Selatan yang unggul dan terdepan melalui 4 prioritas daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, meningkatkan reformasi birokrasi dan Trantibum. Mari bersinergi, bekerja cerdas, dan berkolaborasi untuk mewujudkan Sumsel unggul dan terdepan. Saatnya kita bergerak bersama untuk bersinergi dan berkolaborasi, memberikan kontribusi terbaik demi terwujudnya Sumatera Selatan yang berdaya saing, unggul, dan terdepan. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan ke-78. Baik, kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian untuk pencapaian Provinsi Sumatera Selatan 2023-2024. Hadirin yang kami hormati, pencapaian yang sangat baik ini adalah hasil dari sinergitas dan kolaborasi dari para pimpinan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, dengan penuh rasa bangga, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari penjabat Gubernur Sumatera Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes A. Fatoni MSI GRCE, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili Sekretaris Dijen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati anggota DPD RI Ibu Eva Susanti SE. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008 Bapak Insinyur Haji Syahrial Usman MM. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Dr. Hajah RA Anita Nuringhati SHMH. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Gubernur se-Sumatera bagian Selatan atau yang mewakili, dan juga yang saya hormati DPRD Bali yang hadir bersama dengan kita menyaksikan, ingin melihat bagaimana peringatan hari ulang tahun di Sumatera Selatan. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai rekan-rekan kerja saya, rekan mitra saya, anggota Forkopimda yang hadir bersama-sama dengan kita. Hadir langsung Bapak Pangdam II Sriwijaya, Bapak Maijen TNI M. Naudi Nurdika beserta Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana. Yang saya hormati juga Ibu Bapak Kapolda Sumsel, Bapak Irjen Polisi Rahmat Wibowo SIK, yang juga yang kami hormati yang mewakili Kajati, yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
yang saya hormati dan Lanut Bapak Kolonel Penerbang Rijaldi Efraniza ST MNSS, yang juga saya hormati Kepala BNN yang mewakili dan Lanal, yang mewakili dan Rem, dan yang mewakili Kabinda. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Bapak Insinyur S.A. Supriyono beserta Ketua Dharma Wanita Provinsi Sumsel. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, BUMN, dan Kepala OPD se-Sumatera Selatan. Yang saya hormati organisasi wanita, Ketua PKK, Ketua IKATRI, organisasi kemasyarakatan, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda. Yang kami hormati pimpinan partai politik dan media online, media cetak, dan media elektronik. Yang kami hormati dan saya banggakan Bupati Wali Kota yang selalu hadir bersama-sama dengan kita, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Kota yang hadir, dan yang saya cintai masyarakat Sumatera Selatan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkat, rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan yang ke-78. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, berwisata sejarah ke Bukit Siguntang, mendengar kicauan burung saling bersahutan, kami ucapkan selamat datang di sidang paripurna Hari Jadi Sumatera Selatan. Sejatinya hari ulang tahun atau sebutan lainnya setidaknya memberikan 3 makna yang perlu menjadi renungan kita semua. Yang pertama, peringatan hari ulang tahun merupakan wujud ucapan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat, atas segala capaian dan yang telah banyak diberikan kepada kita semua. Yang kedua, hari ulang tahun dimaknai juga sebagai momen yang tepat untuk melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap capaian target dan evaluasi terhadap proses pencapaian target. Evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Kita juga harus mampu melihat apakah kondisi saat ini sudah merefleksikan apa yang sudah kita tetapkan sebelumnya dan apa yang sudah kita rencanakan. Hari ulang tahun juga merupakan saat yang tepat kita melihat kembali, merencanakan, menetapkan tujuan dan arah kebijakan, melakukan terobosan dan inovasi untuk pencapaian target pada masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, meniti petang di seberang ulu, singgah sejenak di Kertapati, kala bersua hari lahirmu, saatnya untuk mengevaluasi diri. Evaluasi diri sangat penting. Inilah sebagai momentum kita untuk terus meningkatkan kapasitas sekaligus meningkatkan kinerja kita pada masa yang akan datang. Berdirinya Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat dilepaskan dari nama besar Kerajaan Sriwijaya dan tidak akan bisa dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cukup banyak cerita dan sejarah yang mewarnai berdirinya provinsi ini. Banyak pelajaran dan filosofi bagi seluruh komponen masyarakat yang bisa menjadi kunci bagi provinsi ini untuk lebih maju, terdepan dan berkelanjutan. Provinsi kita ini patut kita berbangga, di mana sejak abad ke-17 sudah memiliki aturan adat yang jelas melalui kitab Simbur Cahaya, di mana sebagian besar dari aturan itu masih sangat relevan dengan tata kehidupan kita pada hari ini. Sejalan dengan itu, saatnya kebesaran Kerajaan Sriwijaya bukan hanya menjadi kebanggaan, tapi harus menumbuhkan rasa percaya diri dan kemampuan diri sendiri, memperkuat mentalitas masyarakat Sumatera Selatan
untuk bersama menuju dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Kekuatan Kerajaan Sriwijaya, pengorbanan, pejuang kemerdekaan, pahlawan dan pendahulu kita untuk menjaga eksistensi Sumatera Selatan seharusnya juga mewarnai jejak langkah kita menuju provinsi yang makmur di segala bidang. Provinsi yang tangguh menjaga keberlangsungan alam, provinsi yang konsisten menjaga adat dan budaya, serta tata kelola pemerintahan yang tentunya dilingkupi dengan kepatuhan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Blitang ke Martapura terbentang hijau sawah nan luas. Agar pembangunan berdaya guna, kerjakan tugas dengan ikhlas dan cerdas. 78 tahun sudah berlalu. Artinya hampir 8 dekade Provinsi Sumatera Selatan secara resmi berhak secara otonom untuk mengurus rumah tangga sendiri. Hal ini didasari dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 7 tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan yang menetapkan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan pada tanggal 15 Mei 1946. Tahun ini kita mengambil tema dengan semangat Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan yang ke-78 tahun 2024 menuju Sumsel, maju, mandiri dan sejahtera. Saya juga cukup bangga, saya bersyukur tahun ini tahun keempat saya hadir di ruangan ini ikut bersama-sama mensyukuri hari ulang tahun provinsi yang ke-Sumsel. Tidak tahu lagi apakah yang kelima saya juga bisa hadir. Sampai dengan hari ini sudah cukup banyak capaian, banyak prestasi dan penghargaan yang kita raih. Ini semua berkat kerjasama, kerja bersama, kekompakan kita semua seluruh elemen dan komponen yang ada di Sumatera Selatan. Setidaknya di 2 dekade terakhir Sumatera Selatan telah mampu menunjukkan kinerja yang baik di berbagai sektor. Hari ini terlihat dari berbagai indikator makro pembangunan yang memperlihatkan tren yang terbaik. Tadi seperti disampaikan juga oleh Ibu Ketua DPRD bahwa Sumatera Selatan selama kurun tahun 2023 telah mendapatkan 56 penghargaan. Tepuk tangan untuk kita semua, ini prestasi Sumatera Selatan. Dan sejak saya hadir di Sumatera Selatan, sejak Oktober 2023 sampai dengan April, sudah ada 32 penghargaan yang kita peroleh. Dan sudah menunggu ada 13 penghargaan lagi akan diserahkan kepada kita. Setelah melewati ujian besar, pandemi COVID-19, Sumatera Selatan kembali mampu menggeliat, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan dapat bergerak stabil di kisaran 5% per tahun. Kondisi ini juga ikut memicu turunnya persentase kemiskinan hingga dapat mencapai angka 11,78% di tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa Sumatera Selatan mampu menurunkan kemiskinan secara agregat sebesar 10% selama 20 tahun. Ini prestasi yang luar biasa. Mengiringi ini semua, Sumatera Selatan juga mampu mendegradasi angka kemiskinan ekstrim menjadi 1,2%, sekaligus juga memberikan tren yang selalu menurun dari tahun ke tahun, dan capaian ini terbaik di kawasan Sumatera. Sementara itu, di tengah berkembangnya subsektor ekonomi kreatif dan bergesernya sektor pertanian ke sektor industri, Sumatera Selatan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 berada di angka 4,11%, di mana angka ini lebih baik dibandingkan nasional. Di sisi lain, pembangunan manusia tetap menjadi prioritas Sumatera Selatan. Indikasinya dengan semakin membaiknya skor IPM, di mana pada tahun 2023 sudah mencapai 73,18 dan merupakan tahun ke-6 status IPM di Sumatera Selatan kategori tinggi. Meningkatnya IPM juga mengindikasikan ada perbaikan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan serta pendapatan per kapita. Khusus di bidang kesehatan, selain peningkatan usia harapan hidup menjadi 74,04 tahun di tahun 2023, Sumatera Selatan juga mengoptimalkan berbagai upaya
untuk menurunkan prevalensi stunting. Dan kita akan terus berupaya maksimal untuk melakukan inovasi dan terobosan agar target yang ditetapkan nasional yaitu 14% di tahun 2024 dapat dicapai. Bapak Ibu yang saya hormati, asal tempoyak dari durian, dimasak brengkes enak rasanya. Evaluasi penting dilaksanakan supaya pembangunan terjaga arahnya. Beberapa capaian indikator makro yang sudah saya sampaikan memberikan gambaran bagaimana posisi Sumatera Selatan dalam konstelasi nasional, sekaligus menunjukkan bahwa kita tetap perlu bekerja keras, tetap terus harus berjuang, melakukan kerjasama, bekerja bersama-sama, bahu-membahu, melaksanakan gerakan serentak, melakukan inovasi dan terobosan untuk kemajuan Sumatera Selatan. Pembangunan manusia juga bukan hanya peningkatan kualitas, tetapi juga bagaimana mengelola kuantitas penduduk, penyediaan sarana prasarana kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, persampahan, serta penyediaan pangan masih akan terus menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan bersama. Sebagaimana sering saya sampaikan, bahwa pada satu dekade ke depan Sumatera Selatan akan berhadapan dengan tingginya usia produktif dan semakin banyaknya penduduk usia tua. 5 tahun ke depan kelompok usia 15 sampai 64 tahun akan berada di titik tertinggi yaitu 68,30%. Kondisi ini memerlukan antisipasi yang tepat, bukan hanya penyediaan lapangan kerja yang inline dengan pendidikan para pencari kerja, tetapi juga bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menjadi sebuah sistem yang mendukung lahirnya wirausahawan baru. Pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan potensi daerah harus menjadi prioritas dengan memperhatikan kondisi eksternal, termasuk juga mempertimbangkan isu digitalisasi dan semakin banyaknya penggunaan kecerdasan buatan. Bersamaan dengan itu, dalam 2 dekade ke depan Sumsel akan memiliki penduduk usia lanjut, ini yang sudah berusia di atas 65 tahun, diproyeksikan mencapai 13%. Kondisi ini menggiring kita untuk secara intensif memikirkan dan mempersiapkan kebutuhan kelompok ini, mulai dari sarana kesehatan, sosial kemasyarakatan, juga penyediaan transportasi yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Tuan Kentang sentra kain jumputan. Kain dibuat dengan tangan. Tingkatkan kinerja dan pengabdian agar layanan publik semakin memuaskan. Menyimak hasil capaian, evaluasi dan kondisi Sumatera Selatan ke depan, kita perlu berkomitmen pemerintah bersama dengan semua pihak untuk terus mensejahterakan masyarakat, dan sudah seharusnya bukan hanya sekedar gimmick belaka, tetapi diikuti dengan implementasi yang nyata. Selain reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan juga perlu terus kita perbaiki. Dan kita bersyukur di hari ulang tahun yang ke-78 pada tanggal 12 kemarin kita mendapatkan penghargaan, mendapatkan opini WTP yang ke-10 kalinya. Saya tahu ini bukan pekerjaan mudah, tetapi alhamdulillah kita bisa wujudkan bersama-sama berkat kesungguhan dan kerajinan serta ketekunan kita semua. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk mempercepat pencapaian indikator makro, Sumatera Selatan telah melaksanakan berbagai program strategis dan prioritas seperti tadi yang sudah disampaikan di dalam tayangan video. Sumatera Selatan setidaknya telah melaksanakan 3 gerakan serentak. Yang pertama adalah gerakan pengendalian inflasi serentak Sumatera Selatan, yang ini efektif untuk bisa mengendalikan Sumatera Selatan dengan inflasi yang cukup terkendali. Yang kedua juga telah di-launching gerakan pasar murah serentak se-Sumsel, inti untuk menangani inflasi, di mana setiap hari Senin, Selasa dan Kamis di kabupaten, kota dan provinsi digelar pasar murah, sehingga masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga murah di bawah harga pasaran.
Selain itu juga pemerintah provinsi menyediakan toko kepo, toko kebutuhan pokok, di mana setiap hari masyarakat bisa membeli harga dengan harga yang murah. Yang ketiga, juga telah dicanangkan gerakan bedah rumah serentak se-Sumatera Selatan dengan target sebesar 8.391 rumah yang akan diperbaiki dan akan dibedah. Ini akan bisa meningkat sampai dengan 15.000 apabila dana desa dan kelurahan bisa juga menyumbangkan minimal 2 rumah setiap desa dan kelurahan dan juga mengoptimalkan CSR. Yang keempat juga telah dicanangkan gerakan pembangunan sanitasi serentak se-Sumsel dan akan dibangun minimal 6.984 unit perbaikan WC dan toilet di rumah-rumah masyarakat. Yang kelima juga telah dicanangkan gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel, di antaranya melalui program Bapak Asuh Anak Asuh kepada 3.258 anak stunting. Apabila ini kita tangani serius, apabila ini kita tarik ke setiap desa dan kelurahan, di setiap desa dan kelurahan ada sekitar rata-rata 2 orang anak, dan kalau ini kita angkat menjadi anak asuh, maka stunting di Sumatera Selatan akan bisa tuntas kita kerjakan bersama-sama. Keenam, gerakan perlindungan pekerja rentan se-Sumatera Selatan serentak ini juga sudah kita canangkan. Ini untuk memastikan bahwa keluarga pekerja rentan yang ditinggalkan kepala keluarganya dapat terus melangsungkan kehidupannya, bahkan bisa membiayai anak-anak sekolah sampai dengan tamat kuliah. Gerakan yang lain, gerakan mudik serentak juga tetap kita laksanakan, dan juga gerakan Sumsel Mandiri Pangan juga tetap kita laksanakan bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, kita terus berusaha maksimal, kita terus berusaha untuk memajukan Sumatera Selatan, mesejahterakan masyarakat kita, dan juga meningkatkan iklim yang kondusif di Sumatera Selatan. Kalau bukan kita yang peduli, lalu kepada siapa kita menitipkan provinsi ini? Kalau tidak saat ini, kapan lagi kita berpartisipasi? Sumatera Selatan milik kita, dan kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk bersama-sama memajukan daerah yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di saat yang berbahagia ini saya juga perlu mengingatkan bahwa cita-cita negara kita pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional adalah negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan dengan tagline Indonesia Emas 2024. Cita-cita ini sudah kita selaraskan dengan visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2024. Sumatera Selatan maju, terdepan, dan berkelanjutan. Selain terus melakukan pembangunan dengan bergerak bersama, bergerak serentak, kita juga perlu terus mengangkat citra dan marwah Sumatera Selatan. Beberapa upaya telah kita lakukan, di antaranya belum lama ini kita baru meluncing kopi Sumsel. Tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa ini perlu kita lakukan? Sumatera Selatan adalah penghasil kopi terbesar di Indonesia. 26% kopi dihasilkan di provinsi ini. Dan provinsi ini memiliki luas kebun kopi terluas di Indonesia. Dan ini menjadi kebanggaan kita. Oleh karena itu, kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kita harus mendorong kopi untuk menjadi komoditas andalan dan kebanggaan bagi Sumatera Selatan. Insya Allah juga dalam waktu dekat bersama dengan Kadin dan bersama dengan stakeholder yang lain, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk bisa mencapai rekor muri dengan minum kopi terbanyak di Indonesia. Selain itu, untuk menjaga marwah Sumatera Selatan yang tidak bisa terlepas dari Kerajaan Sriwijaya, juga akan dibuat Museum Kerajaan Sriwijaya. Kami mohon dukungan dari semua pihak. Museum Kerajaan Sriwijaya akan menghimpun sejarah, menghimpun peninggalan, sehingga Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di dunia betul-betul menjadi kebanggaan Sumatera Selatan dan kebanggaan Indonesia. Kita akan membentuk tim yang akan menyusun sejarah. Kita juga akan membentuk tim yang akan memburu peninggalan-peninggalan Kerajaan Sriwijaya di seluruh dunia.
Kita bersyukur berbagai BUMN, BUMD siap untuk mendukung upaya-upaya ini. Kita juga akan mengaktifkan, menghidupkan kembali Museum Tekstil sebagai museum yang akan menghimpun sejarah perjalanan panjang tekstil di Sumatera Selatan. Kain songket kebanggaan kita akan menjadi bagian dari sejarah panjang Museum Tekstil di Sumatera Selatan. Selain itu, kita juga akan berusaha menetapkan batik Sumatera Selatan yang akan menjadi identitas Provinsi Sumatera Selatan. Kita sedang membuat lomba, kita sedang membuat desain yang pada akhirnya nanti akan kita tetapkan dengan peraturan gubernur atau dengan peraturan daerah yang akan memperkuat eksistensi batik Sumatera Selatan. Untuk juga mengangkat Sumatera Selatan, telah dibuat film ciri khas Sumatera Selatan dengan judul Dul Muluk dan Dul Matin. Insya Allah dalam waktu dekat, dalam rangka hari ulang tahun ini kita akan launching dan kita bisa nonton bersama-sama. Dan untuk pemain filmnya juga tidak salah-salah, yaitu tokoh dari Sumsel, Bapak Anwar Fuadi, Roy Martin, Meriam Melina, dan PJ Gubernur Sumsel. Saya diajak main tapi saya bilang saya mau main tapi kalau sebagai gubernur. Alhamdulillah filmnya sudah jadi. Dan juga dalam waktu dekat kita akan membuat 2 film minimal. Film yang pertama adalah film Ado Gawi. Ini sering kita dengar, kita bangga Sumsel adalah satu-satunya provinsi yang tidak ada pengangguran karena selalu Ado Gawi. Ado Gawi mencerminkan optimisme dan semangat juang masyarakat Sumsel yang tidak pernah mengeluh, yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini harus kita dorong dan terus kita kita terus dorong untuk kita siarkan ke seluruh dunia. Kita juga akan membuat film dengan judul Wong Kito Galo. Nah, ini harus kita angkat juga. Kita sudah sering kita dengar Wong Kito Galo. Setiap kita bertanya, kita ditanya dari mana, dari Sumsel. Oh Wong Kito Galo. Walaupun kadang-kadang ada yang melesetkan. Oh Wong Kito Gilo. Tetapi itu kita harus jawab. Wong Kito Galo menunjukkan semangat kekeluargaan, persatuan dan kesatuan yang cukup kuat di Sumatera Selatan. Kito maknanya menjadi satu kesatuan bersama-sama. Kesini, bukan ke depan, bukan pihak lain. Kito Galo berarti kita adalah satu kesatuan, bukan kamu, bukan mereka, bukan dia. Seluruh orang-orang yang pernah berkaitan dengan Sumatera Selatan adalah Wong Kito, adalah keluarga kita. Suku apapun, agama apapun, dari latar belakang apapun adalah Wong Kito. Yang pernah berurusan dengan kita seluruhnya adalah Wong Kito, sehingga itu semua adalah saudara-saudara kita. Yang tidak ada kaitan dengan Sumsel, kalau berurusan dengan Sumsel harus kita sebut juga sebagai Wong Kito agar urusan kita lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, membangun Sumatera Selatan penting. Membuat kemajuan Sumatera Selatan harus kita lakukan. Mensejahterakan masyarakat juga harus terus kita perjuangkan. Namun kita juga harus menjaga iklim Sumsel yang kondusif. Kita berterima kasih kepada seluruh Forkopimda, TNI Polri, seluruh masyarakat yang terus menciptakan Sumatera Selatan yang kondusif, yang aman dan zero konflik, penuh toleran. Sumsel harus menjadi kebanggaan kita semua. Kita harus sadar bahwa kita semua adalah menjadi duta Sumsel yang harus membawa nama baik Sumatera Selatan di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, upaya menjaga citra ini tentu tidak mudah. Mengangkat nama baik Sumatera Selatan juga tidak mudah. Oleh karena itu kita harus bersama-sama, kita harus kompak, kita harus bergerak serentak. Oleh karena itu kenapa saat ini sering dicanangkan gerakan serentak, agar ini menjadi kekuatan kita bersama untuk bergerak serentak dalam mengangkat citra Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pahlawan Sumatera Selatan, seluruh pejuang Sumatera Selatan, seluruh pemimpin Sumatera Selatan dan seluruh masyarakat yang telah membuat Sumsel maju dan terdepan. Yang telah membuat Sumsel maju terdepan. Dan kita juga bangga
pada hari ini juga hadir bersama-sama dengan kita Bapak Gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008, Bapak Insinyur Haji Syahrial Usman MM. Sumatera Selatan bisa seperti ini berkat kebersamaan kita. Oleh karena itu kita harus tetap kompak, kita jangan terpecah walaupun dalam waktu dekat ada pilkada. Pilkada adalah proses pesta demokrasi, harus kita laksanakan dengan senang gembira dan kita tetap satu keluarga. Setelah pilkada kita akan tetap bersatu kembali untuk bersama-sama membangun Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kebanggaan dan rasa syukur kita di hari peringatan yang ke-78 hari ulang tahun Sumatera Selatan ini harus kita wujudkan dengan kerja nyata. Kita selalu bersyukur dalam hati telah banyak nikmat yang diberikan kita karena kita bagian dari Sumatera Selatan. Kita juga harus terus mengucapkan rasa syukur, mengucapkan alhamdulillah terhadap semua nikmat yang diberikan kepada kita dan Provinsi Sumatera Selatan. Namun sebagai wujud syukur kita harus berkarya nyata, berjuang dengan sungguh-sungguh bersama-sama memajukan Sumatera Selatan yang kita cintai ini dan juga mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan marwah dan citra Sumsel yang semakin baik. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan bangga saya atas nama pemerintah, atas nama masyarakat Sumatera Selatan sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan yang ke-78. Selamat kepada seluruh masyarakat Sumsel, selamat untuk kita semua. Membentang gagah jembatan Ampera, bidar melintas di bawahnya. Selamat ulang tahun Sumatera Selatan tercinta. Semoga Sumsel yang kita cintai ini maju, mandiri, dan sejahtera. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas banyak yang belum kita capai. Namun kita masih punya waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan meridhoi setiap langkah kita untuk kemajuan Sumatera Selatan yang kita cintai. Semoga kita semua terus diberikan kekuatan dan kesehatan, selalu diberikan petunjuk, bimbingan, selalu diberikan pertolongan, selalu diberikan arah untuk bisa terus membangun Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah Sumatera Selatan sudah mencapai posisi ini dan mari kita terus berjuang untuk Sumatera Selatan yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Afatoni MSI GRCE atas sambutannya. Dan hadirin yang kami hormati, marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah dicapai dan yang akan dicapai oleh provinsi yang kita cintai ini. Doa pada siang hari ini akan dipimpin oleh yang kami hormati, Ustadz Haji Abdurrahman SAG MPDI Al-Hafiz. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang maha abadi, kehadiratmu segala puja dan puji kami mengabdi. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luhur berbudi, yang terpelihara dari dosa, dari perilaku maksiat, zina dan judi. Pada hari ini atas ridha dan takdirmu kami melaksanakan rapat paripurna istimewa
DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Sumatera Selatan ke-78 tahun 2024. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Hakim, kami menyadari sejarah Provinsi Sumatera Selatan masih panjang. Perjuangan masyarakat bumi Sriwijaya masih jauh berliku membentang. Karena itu ya Rabbana, bangkitkan semangat kami dalam membangun dengan lantang dan bekerja dengan tulus, rukun dan riang. Hindarkan kami dari mahara bahaya fitnah yang meradang. Selamatkan kami dari pertikaian yang menghadang, agar para perusak tak berkutik dan tak mampu berdendang. Jadikanlah pula kami berperan manfaat, berfungsi maslahat, agar konseptual menjadi aktual, agar tekstual menjadi faktual, dan mensucikan hati spiritual, serta memurnikan ibadat seremonial. Ya Rabbana, wahai Tuhan yang Maha Hidup, gelorakan semangat mengabdi yang tidak pernah redup, sikap memelihara falsafah hidup, dan mensyukuri nikmat udara yang kami hirup. Karuniakanlah kepada kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup, damai hati yang saling terpaut, tegur sapa yang saling bersaut, teguh menyatu hingga terpisah oleh maut. Jadikanlah pula agenda ini sebagai momen evaluasi dalam bertingkah, menyamakan persepsi gerak dan langkah, agar segala aktivitas kami terarah penuh berkah, agar masyarakat Sumatera Selatan merasa puas dengan senyum merekah. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Halim, saat kami berdoa menengadah dengan tangan 1010 jari, memohon sejahtera yang Engkau beri, rahmat-Mu yang merengkuh menaungi hingga mentari menyinari, rasa damai yang menyelimuti dan mengitari, hingga bahagia hati yang tak terperi. Maka mantapkanlah hati kami dalam beramal tanpa bosan, agar Engkau ya Rabb menjadi ridha dan terkesan. Akhirnya ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Engkaulah yang Maha mengasihi lagi Maha mengampuni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qad hadarna minal hadirin wal hadirat wa anta amartana fastabiqul khairat wa anta nahaitana 'anil munkarat وجعلنا من اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من التذكيرات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Abdurrahman SAG MPDI Al-Hafiz yang telah memimpin doa pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penutupan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat Ibu Dr. Haja R.A. Anita Nuringhati SHMH, disilahkan. Rapat paripurna istimewa dan hadirin yang kami muliakan, kita telah mengikuti jalannya rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sumatera Selatan yang ke-78. Dengan hikmat dan syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Mengakhiri sambutan ini dan melalui kesempatan ini pula, saya ingin mengajak kita semua untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap daerah kita. Kita tularkan rasa cinta kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, dan merefleksikan rasa cinta tersebut dengan kerja nyata untuk Sumatera Selatan. Jaga selalu keamanan dan kedamaian di wilayah masing-masing, jaga semangat persatuan kita, semakin bersatu, insya Allah Sumatera Selatan semakin maju.
cantiknya motif kain jumputan. Kuning warnanya sungguh istimewa. Terus bersama saling bergandeng tangan untuk masyarakat Sumsel semakin sejahtera. Kapal bersandar tepat di pelabuhan. Tanda sudah sampai di tujuan, Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan, provinsi unggul dan semakin terdepan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan saya nyatakan selesai. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu dan para tamu undangan semuanya diucapkan terima kasih, dan kami mohon kepada seluruh tamu undangan, juga Forkompimda dan seluruh yang ada di ruangan ini tidak terkecuali, jangan meninggalkan gedung DPRD ini sebelum menikmati makan siang bersama yang telah kita siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Baik Irfan, baru saja tadi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA Anita Nuringhati mengetuk palu sebanyak 3 kali. Tanda ditutupnya atau tanda selesainya rapat paripurna istimewa hari jadi ke-78 Provinsi Sumatera Selatan, Ipan. Ya. Ya. Ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tadi sudah menyampaikan berbagai banyak kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan di kedepannya. Mengingat tapi yang terpenting bahwa Ipan dikatakan oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan, PJ Bapak Fatoni, bahwa adalah menjelang pilkada bulan November mendatang diperlu menjaga kondusivitas maksud kami, juga suasana dan kondisi Sumatera Selatan yang memang dikenal aman saat ini, tidak ada gejolak, tidak ada aksi anarkis baik di pemilu dan diharapkan pada pilkada November mendatang, Ipan. Benar sekali Nova. Pemerintah Sumatera Selatan telah menyiapkan beberapa rangkaian kegiatan acara untuk memperingati hari ulang tahun ke-78 tahun Provinsi Sumatera Selatan. Di antaranya jalan sehat, senam bersama, kegiatan sosial, kunjungan ke panti sosial hingga pengobatan gratis untuk semua masyarakat di Sumatera Selatan. Bukan Nova. Ya, nah kita ketahui bahwa Irfan memang selain tadi menjelang hari HUT jadi ke-78, seperti yang Irfan sampaikan tadi bahwa ada program jalan santai, donor darah. Namun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah meluncing kopi Sumsel tadi dikatakan PJ Bapak Fatoni ya. Oh, benar sekali, nanti kita ke sana, Pak. Iya. Jadi kopi Sumsel itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan memiliki perkebunan yang memiliki kebun terluas di Indonesia, Sumatera Selatan. Karena itu di launching kopi Sumsel untuk memberitahu di tingkat nasional maupun internasional bahwa Sumatera Selatan memiliki kopi yang berkualitas, Ipan. Mungkin suatu saat kita bakal memecahkan rekor muri seperti itu ya, Nova ya. Iya, dengan tadi target oleh Pak PJ bahwa ada minum kopi terbanyak di Palembang, Sumatera Selatan ya. Benar sekali rekan Nova. Baik Ipan, suasana saat ini sudah mulai agak sedikit buyar ya. Namun beberapa tamu undangan saat ini masih terpukau dengan penampilan dari Agatha Jessica yang menyanyikan lagu Melati Karangan, di mana Melati Karangan ini menceritakan seorang gadis asal Palembang, Sumatera Selatan dan asal gadis dari kabupaten lainnya yang memang identik dengan khas Melayu seperti itu. Baik, ada Sahara Dristi yang menyanyikan lagu Melati Karangan di rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ipan. Baik, Ipan, tadi sudah disampaikan bahwa selain tadi para tamu undangan juga terlihat mantan Gubernur Sumatera Selatan ya, Gubernur Sumatera Selatan Syaril Usman yang sudah hadir juga di rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini. Baik, dengan penutupan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan oleh Ketua DPRD Sumatera Selatan RA Anita Huringningrum, maka berakhir pula rangkaian acara Hari Ulang Tahun Sumatera Selatan ke-78 tahun 15 Mei 2024. Saya Muhammad Irfan
Dan saya Nova Ariana dari Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan atas nama kerabat yang bertugas, tim teknik dan juga tim yang di studio, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Asli Palembang, ai cantik niat, tingkah lakunya alep dan sopan. Ai kalau berjalan tanda gadisnya memakai subang, ai belenggang niat tanda tuanya baju kurung betudung selendang. Kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian untuk penampilan dari Sahara yang membawakan lagu Melati Karangan. Kembali kita akan menyaksikan penampilan dari paduan suara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari ASN, perwakilan OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, binaan penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Tias Fatoni, SOS MSI.
Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan paduan suara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti penyerahan secara simbolis bantuan hibah, bantuan honorarium, dan bantuan sosial kepada perwakilan penerima bantuan. Kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan kepada pejabat Gubernur Sumatera Selatan bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menyerahkan bantuan secara simbolis. Hadirin yang kami hormati, untuk di sesi pertama, penyerahan secara simbolis bantuan hibah kepada Kiai Haji Orbit Rupawan Ponpes Nurul Komar, Kelurahan Bom Baru, Kiai Haji Muhsan Ponpes Ar-Rahman, Kelurahan Tegal Binangun, Ustadz Suskito Ponpes Asanadia, Kelurahan 16 Ulu, Kiai Haji Ahmad Amrullah Ponpes Al Khair, Kelurahan Tanjung Barangan, dan Kiai Haji Fatur Rahman Ponpes Ar-Riyad, Kelurahan 13 Ulu. Di sesi kedua, penyerahan secara simbolis bantuan honorarium kepada P2 UKD diserahkan kepada Dr. Haji Zulkarnain MAMH, Kelurahan Sekip Jaya,